Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia, salam semangat menggapai cita. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat, penuh semangat, dan dimudahkan oleh Allah segala sesuatunya. Oke, baik. Untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, kita mulakan dengan berdoa. Kita mulakan dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bismillah tadi bisa memberikan kelancaran pada aktivitas belajar kimia kita pada kesempatan kali ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengawali semester genap. Pada kesempatan kali ini, ya, di semester genap ini kita akan mempelajari 3 bab kimia, ya. Yang pertama adalah larutan elektrolit non-elektrolit, yang kedua adalah reaksi reduksi oksidasi atau redox, yang ketiga adalah stoikiometri. Baik, untuk yang pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tujuan kita belajar materi ini adalah yang pertama, siswa diharapkan untuk bisa menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu membedakan daya hantar dari suatu larutan ya dengan menggunakan percobaan. Oleh karenanya, karena ada kata percobaan ya tadi yang Bu Ima sampaikan, otomatis dalam bab ini nanti anak-anak dimohon untuk bisa melakukan percobaan. Meskipun kita kendala pandemi, nanti anak-anak bisa menggunakan virtual lab yang sudah tersedia linknya. Baik, pada kesempatan kali ini kita langsung saja untuk membahas langsung materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Baik anak-anak semuanya. Oke, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit akan kita bahas pada kesempatan ini. Sebelum kita menuju pada elektrolit dan non-elektrolit, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu larutan. Jadi, larutan itu sebenarnya untuk larutan itu sangat familiar dengan kita semuanya ya. Di rumah kita sering menjumpai namanya air gula ya, larutan gula, larutan garam dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari gambar yang ada di depan mata anak-anak semuanya, larutan air gula ini menjadi air gula seperti ini karena ada gula atau zat terlarut berupa gula yang dimasukkan ke dalam pelarut air. Di sini ada zat terlarut atau solut, kemudian pelarut atau solvent, ya. Jadi, larutan itu adalah campuran homogen antara dua zat, yaitu zat terlarut dan pelarut. Seperti itu ya. Nah, coba anak-anak semuanya bisa melihat gambar di atas ya. Pasti ini adalah kondisi atau fenomena yang sering terjadi di negara kita Indonesia, apalagi di Jakarta. Namun pada gambar tersebut adalah salah satu fenomena banjir yang berada di Jombang ya. Kita lihat biasanya fenomena banjir ini terkadang menimbulkan kecelakaan gitu ya. Bahkan ada ini dilihat dari Kompas ya, berita di Kompas itu ada banjir yang menyebabkan satu keluarga tewas karena tersengat listrik. Nah, kenapa bisa tersengat listrik? Ya, air ini sangat bisa ya, sangat bisa mempengaruhi seorang itu tersengat listrik begitu. Jadi jika terjadi kondisi misalnya banjir, itu pihak PLN itu biasanya mematikan listrik ya, agar orang yang berada di kawasan terkena banjir ya, itu biar tidak terjadi kecelakaan akibat tersengat listrik. Nah, anak-anak semuanya, mengapa air dapat menghantarkan arus listrik? Nah, zat-zat apa saja yang ada di dalamnya? Nah, kalian akan menemukan jawabannya pada materi berikut. Oke, kita lanjut ke larutan elektrolit. Pengertiannya seperti apa? Jadi larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Untuk
larutan yang bisa menghantarkan arus listrik maupun tidak dapat menghantarkan arus listrik bisa dicek menggunakan alat berikut. Ini merupakan alat uji daya hantar arus listrik atau ini merupakan alat uji elektrolit. Pada gambar ini, di slide ini, ya, terdapat sebuah rangkaian ya, terdiri dari kabel, lampu, kemudian baterai atau sumber arus listrik ya, sumber listrik, kemudian elektroda dan larutan. Larutan yang dimasukkan ke dalam gelas kimia atau gelas beker. Nah, nanti larutan yang akan dicek untuk kemudian kita kategorikan menjadi larutan elektrolit maupun non-elektrolit, itu bisa kita jumpai ketika nanti bisa menyalakan lampu ataupun gelembung. Jadi, ada hasil percobaan atau hasil pengamatan itu dari beberapa larutan, ada yang bisa menyalakan lampu, ada yang lampunya tetap pada kondisi mati, kemudian ada yang redup. Ya, juga ketika misalnya kita melihat dari elektroda yang ada, ini ada yang gelembung ya, muncul gelembung ataupun tidak. Nah, yang gelembung maupun terjadinya nyala lampu ini menandakan bahwa suatu larutan itu merupakan ya kita kategorikan ke dalam larutan elektrolit. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dalam larutan elektrolit ataupun larutan yang bisa menyalakan lampu itu, kenapa bisa menyalakan lampu ya? Kenapa larutan elektrolit itu bisa menyalakan lampu ya? Pertanyaan seperti itu. Kira-kira kenapa? Ya, jadi larutan elektrolit itu dapat menyalakan lampu atau di sini muncul gelembung dan menyalakan lampu itu karena seperti ini. Jadi larutan itu kan ada yang namanya zat terlarut. Ya, zat terlarut tersebut dapat terurai menjadi ion-ion sehingga bergerak bebas. Karena ada terjadi pergerakan ion ya sehingga menyebabkan terjadinya arus listrik sehingga dapat menyalakan lampu. Kemudian penguraian zat elektrolit dalam larutan menjadi ion-ion yang bergerak bebas tadi itu namanya ionisasi, dinamakan ionisasi. Sehingga reaksi ionisasi itu merupakan penguraian zat elektrolit menjadi ion positif maupun ion negatif. Nah, ini tadi ya, karena terdapat reaksi ionisasi berarti ini bisa kita lihat dalam gambar berikut ya, tentang perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya, untuk larutan elektrolit itu karena memang ada reaksi ionisasi ya, terjadi penguraian menjadi kation dan anion. Kemudian kalau kita bandingkan dengan larutan non-elektrolit, dia tidak bisa terurai menjadi ion-ionnya. Nah, ini contoh lebih lengkapnya. Jadi, reaksi ionisasi pada NaCl ini, ya, NaCl yang kemudian dilarutkan ke dalam air, itu akan menghasilkan kation dan anion. Kation natrium, ya, Na+, anion Cl-, seperti itu. Sehingga pergerakan atau terurainya NaCl menjadi Na+ dan Cl- inilah yang menyebabkan kemudian lampu ini bisa menyala, seperti itu. Nah, kalau senyawa ion itu, ini ya, seperti yang Bu Ima sampaikan tadi, senyawa ion itu bisa terionisasi menjadi kation dan anion, kemudian senyawa ion tersebut dilarutkan ke dalam air, maka ion kation maupun anion tadi bisa bergerak bebas, dan itulah yang bisa menghantarkan arus listrik. Ya. Kalau tadi senyawa ion ya, yang kita contohkan, sekarang apabila yang dimasukkan atau yang menjadi sampel dalam alat uji elektrolit itu berupa ion kovalen polar itu seperti apa? Ya, kita bahas di sini. Jadi, untuk senyawa polar, kovalen polar, dalam bentuk murni, itu merupakan penghantar listrik yang buruk. Ya. Namun, jika senyawa tersebut dilarutkan ke dalam air, dalam pelarut, ya suatu pelarut, misalnya air, maka dia akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Karena apa? Karena pelarut air itu merupakan molekul dwikutub.
punya dua kutub yang dia merupakan senyawa kovalen polar yang membantu menguraikan senyawa kovalen polar juga ya menjadi ion positif dan ion negatif. Jadi ketika HCl ya, katakanlah ini merupakan sampel dari salah satu kovalen ya, salah satu senyawa yang memiliki sifat kovalen polar ya. Ketika dimasukkan ke dalam air ya H2O, kita tahu ya H2O itu juga polar ya. O mengikat 2H, tapi karena O-nya terdapat pasangan elektron bebas sehingga O dan H-nya ini masing-masing terjadi pengkutupan ya. Untuk O sendiri parsial negatif, untuk hidrogen ya itu akan menjadi kutub positif ya, maaf, positif. Jadi oksigennya pada yang mengikat hidrogen 2 ini adalah nanti akan membentuk parsial negatif, untuk hidrogennya parsial positif. Sehingga nanti ini akan bisa menguraikan H ya, hidrogen dan Cl pada HCl ini, sehingga HCl bisa terionisasi. Sehingga mungkin untuk senyawa kovalen polar itu jika dilarutkan dalam air dia akan bisa mengantarkan arus listrik karena terjadi ionisasi ya pada HCl. Ini kalau contohnya pada HCl. Nah, ini tadi ya sudah kita bahas. Kemudian, nah sekarang tentang derajat ionisasi. Apa itu derajat ionisasi? Jadi, untuk menyatakan banyak sedikitnya zat yang terurai atau terionisasi, dinyatakan dengan derajat ionisasi. Ya, derajat ionisasi kita simbolkan dengan alfa. Semakin banyak yang terurai, makin besar derajat ionisasinya. Karena alfa itu sama dengan jumlah mol zat yang terurai per jumlah mol zat mola-mola. Katakanlah alfa jika jumlah mol zat yang terurai, misalnya ini ada 10 mol ya. Mol itu satuan zat ya, yang terurai 10 mol ya. Zat mola-molanya 10 ya, berarti alfanya akan sama dengan 1 ya. Kalau terurai sempurna, maka alfanya sama dengan 1. Namun, kalau dari jumlah mol zat mola-molanya 10 katakanlah. Nah, alfanya berapa jika yang terurai adalah separohnya, misalnya yang terurai hanya sebagian saja. Misal, 10 itu separohnya 5. Berarti jumlah mol zat yang terurai 5 dibagi mola-mola 10, ya berarti 0,5. Seperti itu ya. Jadi makin sedikit zat yang terurai, makin kecil derajat ionisasinya. Artinya sifat elektrolitnya makin lemah, seperti itu. Nah, ini yang Bu Ima sampaikan tadi. Reaksi ionisasi berharga bisa dari 0 hingga 1. Jika dia merupakan elektrolit kuat, maka harga alfa sama dengan 1 atau mendekati 1. Kemudian reaksi ionisasi elektrolit lemah, ya nanti jenis dari larutan elektrolit itu ternyata tidak hanya larutan elektrolit non-elektrolit ya, namun ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah, dan juga non-elektrolit ya. Untuk reaksi elektrolit lemah ya mempunyai harga alfa sama dengan 0 ya, 0 sampai 1. Berada di rentang itu. Kemudian yang terakhir, jika non-elektrolit, alfa sama dengan 0. Kenapa alfa sama dengan 0? Ya, karena pada larutan non-elektrolit tidak ada yang terionisasi. Artinya, pada larutan non-elektrolit tidak ada yang terurai. Karena tidak ada yang terurai, berarti tadi alfa sama dengan mol terurai per mula-mula ya. Kalau mula-mulanya 10, yang terurai 0 ya. Berarti alfa sama dengan 0 per 10 ya. Ya, sehingga alfa pasti sama dengan 0. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita sudah membahas
tentang pengertian, tentang mekanisme kerja, kemudian tentang derajat ionisasi. Sekarang ciri-ciri yang membedakan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ini juga nanti kita bahas larutan elektrolit kuat dan lemah ya, termasuk di dalam sini. Jadi, untuk daya hantar listrik, larutan elektrolit itu dapat menghantarkan listrik. Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Uji nyala lampu, dia menghasilkan lampu terang jika elektrolit kuat atau redup jika dia merupakan elektrolit lemah. Namun, pada larutan non-elektrolit, dia tidak mampu menghasilkan nyala lampu. Ya. Kemudian, untuk uji gelembung gas, apabila gelembung gasnya banyak, itu adalah elektrolit kuat. Nah, jika sedikit, itu elektrolit lemah. Kemudian, larutan non-elektrolit tidak menghasilkan sama sekali gelembung gas. Kemudian ionisasi dalam air berarti jika elektrolit kuat terionisasi sempurna atau terionisasi seluruhnya. Begitu. Nah, namun jika elektrolit lemah itu hanya sebagian saja, ya. Nah, bandingkan dengan non-elektrolit itu tidak dapat terionisasi kembali sama sekali. Sehingga karena berdasarkan ionisasi ini bisa melihat nilai alfa, ya tadi alfa, untuk elektrolit kuat sama dengan alfa sama dengan 1. Jika elektrolit lemah, rentang 0 sampai 1. Kemudian larutan non-elektrolit alfa sama dengan 0. Ya. Biasanya untuk ikatan kimianya, jika dia merupakan larutan yang berasal dari senyawa ionik, ya ikatannya ionik, dia akan bisa tergolong pada jenis larutan elektrolit. Juga pada kovalen polar, dia termasuk elektrolit. Namun, ketika kita menjumpai ikatan kovalen nonpolar, kita akan larutan dengan ikatan kovalen nonpolar, dia tergolong pada non-elektrolit. Mungkin itu saja untuk ciri-cirinya, bisa diperhatikan lagi ya, satu dengan yang lain. Kemudian, nah sekarang anak-anak akan melakukan percobaan. Ya, untuk memperdalam materi ini, silahkan anak-anak bisa melakukan percobaan melalui link yang sudah tersedia ini pada virtual lab belajar Kemendikbud ya. Di sini nanti silahkan satu senyawa, masing-masing senyawa untuk bisa diuji, dinyalakan saklarnya, kemudian silahkan diamati terkait lampu ya. Nyala lampu seperti apa, nyala atau tidak, kemudian juga gelembung. Gelembungnya muncul banyak, sedikit, atau sama sekali tidak ada. Setelah itu, anak-anak silahkan menuliskan hasil percobaannya. Hasil pengamatannya silahkan ditulis, nomor 1 sampai berapa ya nanti. Kemudian senyawanya, jika misalnya yang diuji adalah garam, berarti silahkan di sini ditulis NaCl, seperti itu. Kemudian hasil pengamatan, nanti anak-anak melihat lampunya menyala terang atau redup atau tidak ada lampu sama sekali. Kemudian gelembungnya apakah ada, sedikit, banyak, atau sama sekali tidak ada. Nah, dengan setelah melihat antara lampu dan gelembungnya, nanti anak-anak silahkan mengkategorikan ya, apakah senyawa yang diuji tersebut merupakan non-elektrolit, elektrolit kuat, maupun elektrolit lemah. Ya, selamat mencoba, semoga dimudahkan, dan jika ada pertanyaan, silahkan bisa bertanya ke saya, Bu Ima, ataupun teman-teman dalam kelasnya masing-masing, seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk larutan elektrolit, non-elektrolit. Selamat belajar, semoga sukses. Ya, akhiru kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia, salam semangat menggapai cita.